Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 tahun 2022 Universitas Islam Malang. Perkenalkan, saya Wildan, saya guru bahasa Indonesia di Madrasah Sanawiyah Al-Hadi Girikusumo, Desa Banyumen, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Bahasa Indonesia Angkatan 2 tahun 2022 di Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi teks cerita pendek, pokok bahasan menyimpulkan unsur pembangun karya sastra yang dilaksanakan pada siswa kelas 9A MTS Al-Hadi melalui model pembelajaran problem based learning, metode STAD, dan menggunakan media film pendek. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Untuk itu, saya mohon masukan dan bimbingan Bapak atau Ibu dosen penguji agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik, masih semangat belajar? Semangat. Saya doakan semoga kalian sehat saja, sehat terus, sehingga nanti kalian bisa terus semangat dalam belajar ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas Fatih dipimpin berdoa. Duduk siapkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kasiran hawa, ya hasanah fi'al, ya qaiman bila zawal, ya mumbi'an bila misal, falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Fatih. Baik anak-anak, saya presentasi dulu ya, presentasi dulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada? Siapa? Siapa? Omar Sudanawa. Kenapa dia? Oh sakit ya. Kita doakan semoga Marsuda segera sembuh dari sakitnya ya, sehingga nanti bisa bergabung dan belajar dengan kita ya. Baik anak-anak, masih ingat pembelajaran kemarin kita bahas tentang apa? Cerpen, bagus. Kita lebih fokus ke apa kemarin? Unsur pembangun cerita pendek. Ada berapa unsur? Dua. Apa itu? Dan bagus sekali, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, unsur intrinsik masih ingat tidak? Kemarin ada berapa? 7, betul. Apa saja? Tema, alur, tokoh, penokohan, terus sudut pandang, amanat, terus yang satu lagi latar. Betul sekali. Masih ingat ya kemarin ya? Oke. Kemarin kamu sudah mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek. Oke. Lah, hari ini kita masih berbicara, kita masih membahas tentang cerita pendek. Tetapi kita lebih fokus kepada, kita akan menyimpulkan
ya menyimpulkan unsur pembangun karya sastra. Dalam hal ini nanti adalah cerita pendek, ya unsur pembangun karya sastra. Nanti yang disimpulkan apa? Nanti yang kalian simpulkan adalah unsur intrinsiknya, unsur intrinsik cerita pendek, ya seperti itu. Jadi anak-anak, nanti kalian diharapkan bisa menyimpulkan unsur-unsur membangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian indikator pencapaiannya nanti kalian bisa menyimpulkan unsur membangun cerpen dengan bukti yang mendukung dengan cerpen yang dibaca. Kemudian mempresentasikan unsur membangun cerpen tersebut. Ya, ada dua itu. Kenapa kok ini penting anak-anak? Kenapa kok ini penting? Karena nanti di akhir pembelajaran nanti, ya di pertemuan depan maksudnya, itu kalian akan menulis cerita pendek, ya supaya kalian bisa lebih menguasai cerita pendek itu. Lah, kamu harus bisa menyimpulkan unsur pembangun cerita pendek ini, unsur pembangun karya sastra, sehingga ketika nanti kamu menulis cerita pendek, kamu akan lebih lancar, lebih mahir, lebih mudah dalam menulis cerita pendek. Seperti itu ya. Jadi nanti di akhir pembelajaran kamu akan Bapak minta dan kamu harus bisa nanti untuk menyimpulkan unsur karya sastra atau menyimpulkan unsur cerita pendek. Oke? Maka dalam belajar ini kamu harus semangat ya. Semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Oke, saya cek. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak. Setelah ini akan Bapak kelompokkan menjadi 5 kelompok. Silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok kemarin. Sesuai dengan kelompok kemarin. Bapak kemarin ketika pembelajaran cerpen kemarin sudah mengelompokkan. Silahkan kalian berkumpul berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3, 4 dan 5. Oke, siap. Silahkan berdiri langsung menuju ke kelompok masing-masing. Silahkan. Oke, baik. Ya, sudah berkelompok berdasarkan kelompok masing-masing ya. Oke, bagus. Oke, anak-anak, sekarang Bapak memiliki sebuah film. Silahkan kamu perhatikan filmnya, ditonton ya, disimak dengan baik. Insya Allah ini filmnya sangat menginspirasi, sangat bagus sekali ya. Kemudian nanti sambil menonton, silahkan kamu deteksi di dalam film tersebut tokohnya siapa, ya, kemudian temanya apa, latar waktu, tempat, suasananya bagaimana dan seterusnya. Oke, ya. Bapak malah orang keringat. Alhamdulillah, umur baik, Bapak berkah umurnya. Cukup kan? Oke, bagaimana filmnya? Bagus tidak? Bagus. Cukup sedih ya ceritanya ya. Ini saya lihat
Maulidia sampai nangis luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Maulidia. Kenapa Maulidia kok nangis kenapa? Sedih banget Pak. Ternyata sebegitunya seorang hamba ingin sampai sholatnya diterima gitu. Oh iya. Selalu memikirkan surga nerakanya. Iya. Ibadahnya diterima atau tidak. Iya, luar biasa. Jadi begitu banyak amanat yang bisa diambil dari film tersebut ya, Maulidia ya. Oke. Bagus. Maulidia sampai nangis loh. Baik, coba anak-anak, Bapak mau tanya sekarang. Cerita film pendek tadi ya, film pendek tadi menceritakan tentang apa ya kira-kira? Kira-kira temanya. Jadi film pendek tadi itu apa kira-kira temanya? Siapa yang bisa? Ayo. Oke, Sania, bagaimana? Kalau sholatnya tidak diterima. Oke, ketakutan Pak Suto jika sholatnya tidak diterima. Betul tidak? Tadi menceritakan seperti itu tidak? Ya, betul sekali. Terus kamu bisa lihat itu, tema itu buktinya apa kira-kira? Waktu Pak Suto sholat terus berdoa. Oke, waktu Pak Suto sholat kemudian berdoa. Tadi Pak Suto doanya gimana ketika sholat? Ya Allah, apakah bacaan sholat saya yang tidak fasih ini diterima? Lah itu salah satu buktinya. Oke, itu tema. Jadi ada tema, terus kamu mencari buktinya. Kemudian tokoh sekarang, tokohnya siapa saja tadi? Ada Pak Suto, terus Pak Wito, betul? Terus anaknya, walaupun tidak dilihatkan orangnya tadi, tapi anaknya telepon. Terus sekali lagi, ya ada Pak Ustadznya. Coba sekarang penokohannya Pak Suto, bagaimana? Pak Suto sifatnya bagaimana Pak Suto? Coba, siapa yang bisa? Selalu bersyukur, betul tidak? Selalu bersyukur, betul ya? Buktinya apa kira-kira? Dia selalu bilang alhamdulillah, betul sekali. Asia, tepuk tangan Asia, betul. Terus banyak ya, ada selalu bersyukur, kemudian dia juga baik hati, betul toh? Ya, terus memasrahkan dirinya, takut jika sholatnya tidak diterima, berarti kan takut pada Gusti Allah dan seterusnya. Kalau Pak Wito bagaimana? Penokohan Pak Wito bagaimana? Coba, udah. Bijaksana dan cerdas. Buktinya apa? Pak Wito memberitahu ke Pak Suto bahwa sholatnya pasti diterima. Dia cerdas dan bijaksana. Bagus, betul? Betul, ada buktinya tadi ya. Tepuk tangan, Baura. Oke, bagus. Tuh ya, ada tokoh, ada penokohan, ada buktinya. Ya, anak-anak, yang kita lakukan tadi, ya, atau kalian lakukan tadi, kalian itu sedang menyimpulkan unsur pembangun. Kalau tadi film, ya, kalau nanti kita ke cerita pendek. Bagaimana cara menyimpulkan unsur pembangun karya sastra? Dalam hal ini unsur intrinsik cerpen. Kamu harus mendeteksi unsurnya, ada 7 unsur. Kemudian kamu harus bisa tunjukkan kalimatnya atau letaknya. Bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 1 paragraf pun boleh. Jadi buktinya seperti tadi, ketika kamu mengidentifikasi atau menganalisis tokoh, penokohan, tema dalam film tadi, kamu bisa menjawab, ini Pak tokohnya, buktinya apa, dan seterusnya. Itulah cara bagaimana kalian bisa menyimpulkan unsur pembangun karya sastra. Dalam hal ini adalah unsur intrinsik cerita pendek. Oke, ya, paham ya? Kalau sudah paham, setelah ini kita akan berdiskusi. Kalian akan saya berikan LKPD. Tapi sebelum itu, Bapak punya permainan. Kalau Bapak bilang pagi, nanti tepuk 1 kali. Oke. Terus Bapak bilang siang, Bapak mengatakan siang, maka nanti tepuk 2 kali. Karena siang, ya, orang bangun semuanya 2 kali. Kemudian ketika Bapak mengatakan malam, maka jangan tepuk. Karena malam waktunya tidur. Jangan tepuk. Paham? Oke? Ya, oke. Bapak coba. Yuk.
Pagi. Bagus. Siang. Oke. Malam. Hampir saja. Set gitu. Oke, lagi. Siang. Lebih cepat ya. Konsentrasi. Siang. Siang. Pagi. Pagi. Malam. Lah. Berarti kurang konsentrasi. Ulangi lagi. Yuk, coba. Konsentrasi ya, lebih cepat. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Malam. Ada satu yang belum. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Betul. Sekarang Bapak punya LKPD, tapi LKPD Bapak berbentuk barcode. Nanti silahkan melalui gawe kalian atau HP kalian, silahkan nanti dipindai atau di scan, kemudian nanti masuk ke LKPD Bapak. Oke, setelah itu kamu baca petunjuknya ya. Di dalam LKPD tersebut nanti ada teks cerpen berjudul Pohon Keramat. Silahkan kamu baca lewat HP tersebut. Kalau yang tidak membawa HP, Bapak sudah sediakan printoutnya ya, sudah di meja kalian masing-masing. Pohon Keramat, nanti silahkan kamu baca ya, kamu baca. Berarti ada yang baca lewat HP, ada yang baca di kertas, tidak apa-apa. Oke, setelah itu, setelah selesai membaca, kemudian silahkan kamu isi LKPD-nya. Itu di situ ada pertanyaan terkait dengan cerpen Pohon Keramat tersebut. Oke, nah nanti berkelompok ya, diskusikan bareng-bareng. Setelah itu ya, kamu juga silahkan nanti buat salindia atau bahan presentasi melalui Canva. Ya, karena nanti setelah selesai mengerjakan, kamu diminta untuk presentasi. Ya, masing-masing kelompok nanti presentasi maju satu-satu, kemudian dikomentari oleh kelompok lain. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Di meja kalian sudah Bapak sediakan laptop satu-satu. Silakan melalui laptop tersebut nanti kalian membuat bahan presentasi Canva. Oke? Berarti nanti silakan kamu bagi tugas ya. Ada yang mengerjakan atau awal kamu mengerjakan semuanya dulu. Setelah itu kalau sudah dapat nomor 1 atau 2, nanti langsung juga ada yang membuat Canva. Jadi satu kelompok bagi tugas biar efektif, waktunya efisien. Paham? Siap ya? Oke, sekarang silahkan siapkan gawenya. Silahkan kemudian di scan barcode-nya. Silahkan. Barcode-nya di scan ya. Sudah? Silahkan kalian baca petunjuknya, kemudian setelah itu baca teks cerita pendeknya berjudul Pohon Keramat. Ya, silahkan dibaca. Sudah selesai bacanya? Sudah, oke, bagus. Bagaimana cerita pendeknya? Bagus tidak? Bagus. Salah satu amanat yang bisa kita ambil dari cerpen Pohon Keramat itu, jadi kita harus selalu menjaga lingkungan, jangan merusaknya. Ya, betul sekali. Oke, setelah kalian membaca, silakan kalian sekarang isi LKPD-nya yang di HP tadi lewat Google Form ya. Nanti silahkan diisi langsung di HP tersebut, kemudian kirim. Setelah itu ya, kamu juga buat salindia atau presentasi dari Canva.
Oke, paham? Nah, yuk, silahkan berdiskusi. Baik, sambil berdiskusi ya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, dicatat, langsung sampaikan ke Bapak. Atau langsung sampaikan ke Bapak, tidak apa-apa, silahkan, siapa? Saya tidak, silahkan, ya, berdua. Ini penolakannya dan tokohnya kan lebih dari satu, Pak. Apakah semuanya harus disertakan bukti kalimatnya? Ya, apakah semua disertakan bukti kalimatnya, gitu? Kalau kamu mengerjakannya yang tadi di Google Form di HP, nanti semuanya kamu sertakan. Tetapi ketika kamu presentasi nanti, ya bahan presentasinya tidak harus semua, sebagian saja tidak apa-apa. Oke, seperti itu. Paham ya? Oke. Siapa lagi mau bertanya? Silakan. Oke, Fahri, bagaimana? Kalau buktinya cuma satu boleh nggak? Kalau buktinya cuma satu boleh tidak Pak? Buktinya cuma satu boleh tidak apa-apa. Jadi tokoh atau penokohannya apa, terus buktinya hanya satu, tidak apa-apa. Ya, satu. Ya, silakan. Aditya. Dibuktikan. Apa? Tokohnya perlu, wajib dibuktikan. Di situ kan ada nanti. Lah, apakah semua tokoh harus dibuktikan? Nanti ketika membuat bahan presentasi tidak harus semua, tapi ketika di LKPD semuanya, ya. Oke. Bisa, nomor 3. Jadi anak-anak, waktunya 20 menit lagi ya. Sudah berjalan 10 menit. Jadi anak-anak, 10 menit lagi. Baik, Bapak cek kelompok 1 sudah, bagus. Kelompok 1 sudah mengirim. Kelompok 1 sudah mengirim. Oke, kelompok 2 sudah. Kurang 3 kelompok yang belum mengirim ya. Kalau sudah semua nanti langsung klik kirim, nanti langsung masuk ke gawe Bapak. Kelompok 4 baru saja masuk. Oke, semuanya sudah mengerjakan LKPD. Bagus, luar biasa kalian semua. Kanvanya sudah belum? Ada yang belum ya? Oke, kelompok 2 sudah. 5 menit lagi anak-anak ya. Karena anak waktunya sudah habis. Kanvanya sudah selesai semua? Sudah ya. Kanvanya sudah kamu kirim ya di grup ya. Nanti kita bisa saya buka di di laptop saya ya. Oke. Kita waktunya untuk presentasi ya. Nanti silahkan perwakilan kelompok maju ya. Kemudian silahkan nanti ketika ada yang presentasi silahkan disimak. Kemudian kamu berikan komentar. Setelah itu silahkan kamu nilai setiap presentasi dari teman kelompok kamu. Mengucapkan salam tidak, menyajikan materinya bagaimana, dan seterusnya. Nanti kamu beri skor.
Oke ya, nanti kamu beri skor, nanti masing-masing kelompok laporan presentasi satu-satu. Kemudian selain penilaian presentasi kelompok, nanti Bapak akan berikan waktu untuk kamu menilai teman kelompok kamu. Ya, nanti teman yang ada di kanan kamu, teman kelompok kamu. Nanti Bapak beri waktu untuk menilainya ya. Penilaian presentasi kelompok sudah ada di meja kalian. Silahkan nanti kalau ada kelompok yang maju, kemudian kamu nilai ya. Siap? Oke, sekarang coba kelompok yang ingin maju terlebih dahulu siapa? Coba. Oke, sudah. Bagus, wah semangat ya kalian ya maju ya. Oke, Bapak tunjuk saja. Oke, kita beri kesempatan maju terlebih dahulu kelompok 3 terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan presentasi diskusi kami. Menyimpulkan unsur pembangun cerpen pohon keramat. Tokoh dan bukti. Tokohnya saya, kakek, penduduk, para penggerak pembangunan atau lulusan sekolah dari kota, para orang tua, wakil dari panitia pembangunan, Mbah Jaya Sakti, Pak Bupati, Pak Mantri, orang kecamatan, para petani, orang kabupaten. Dan buktinya, perselisihan antara penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan sekolah dari kota itu merencanakan untuk membuka sebagian gunung beser. Selanjutnya, amanat. Kita tidak boleh merasa lebih pintar, karena di atas orang pintar ada yang lebih pintar. Buktinya, Mbah Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu kakek benar. Banyak orang cuma merasa pintar padahal tidak. Terima kasih. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita beri tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke. Sekarang coba siapa yang ingin berkomentar dari hasil diskusi dan presentasi kelompok 3, silakan. Oke, silakan. Saya ingin berkomentar mengenai kelompok 3 mengenai 2 hal. Pertama mengenai tema, kedua mengenai alur. Ya. Menurut saya temanya kurang spesifik dan kurang nyambung antara pohon keramat tersebut. Dan yang kedua alurnya sepertinya bukan sebelik tapi maju. Oke, alurnya maju menurut kamu ya. Oke, terus temanya kurang spesifik. Bagaimana menurut kamu? Ya, saya terima komentarannya. Oke, ya. Jadi memang tadi temanya kurang spesifik ya. Terus alurnya tadi yang betul ada alur maju. Betul sekali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang beri komentar. Oke, bagus. Oke, sudah ya? Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Baik, sekarang kelompok 3 silakan kalian tunjuk satu kelompok yang maju. Oke, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, silakan kelompok 1 maju. Silakan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama menyimpulkan unsur cerpen. Tema, kegentingan yang terjadi di dalam desaku. Yang kedua, latar, tempat desa. Buktinya, kedamaian kampung saya mulai terusik saat jalan besar menghubungkan dengan kota. 2, kaki gunung beser. Buktinya, pengelolaan gunung itu dilakukan dengan gotong royong. Yang ketiga, rumah kakek. Buktinya, mereka datang ke rumah kakek. Yang terakhir, amanat. Janganlah jadi orang yang egois dan janganlah pantang menyerah untuk menghadapi masalah yang ada. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita beri tepuk jempol, tepuk jempol. Jempol, jempol. Bagus. Oke. Sekarang siapa yang mau berkomentar? Kelompok mana dulu yang mau berkomentar? Silakan. Kelompok 5. Aska. Temanya kurang spesifik, sama berarti ya tadi ya. Bagaimana kelompok 1? Benar, mungkin kelompok kami kurang teliti dalam membaca dan mencari atau mengidentifikasi tema. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, luar biasa. Dan tadi ketika ditampilkan kelihatannya belum ada buktinya tadi ya temanya. Ya, itu untuk evaluasi dari kelompok 1. Oke ya. Baik, kelompok 1. Silahkan kamu tunjuk kelompok mana yang maju selanjutnya. Oke, kelompok 2. Kok tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, tema kerusakan alam karena ambisi manusia. Buktinya, saya duduk terdiam di atas rumah sambil mengamati sekitar telah terendam banjir. Alur, maju. Kedamaian kampung saya mulai terusik saat jalan besar menghubungkan dengan kota kecamatan dan kota kabupaten diperbesar dan diaspal. Memang aspal ala kadarnya tidak sebagus sekarang, tapi jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Latar suasana, tegang, bingung, mencekam. Buktinya, akan tetapi dari nada suara yang semakin meninggi, saya tahu bahwa mereka bersih tegang. Oke, bagus. Sudah ya berarti ya? Sudah. Oke, ya tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita beri tepuk jempol. Jempol, jempol. Bagus. Oke, silakan. Siapa yang mau berkomentar untuk kelompok 2? Oke, dari kelompok berapa ini? 3, silakan. Sudah cukup bagus. Terus sudah lengkap semuanya ya. Oke, saya lihat juga seperti itu tadi. Sudah lengkap semuanya, sudah benar semuanya kelihatannya. Buktinya juga sudah lengkap. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Baik. Kalian semuanya sudah presentasi dan sudah memberikan komentar. Sekarang silahkan kamu sudah memberikan penilaian untuk kelompok yang maju ya, sudah ya tadi ya. Oke, bagus. Setiap kelompok silahkan nanti mempresentasikannya, ya, membacakannya. Kelompok lain dapat berapa? Misalnya kelompok 1, kelompok 2 dapat skor berapa, 3 berapa, dan seterusnya berdasarkan tadi. Ya, oke. Kita urut saja ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Penilaian kelompok kami untuk kelompok lain yang berpresentasi. Kelompok 2 memperoleh skor 95, kelompok 3 95, kelompok 4 95, dan kelompok 5 65. Kelompok 5 65. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Bagus, sudah. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Untuk kelompok 1 memberikan nilai 100, kelompok 3 85, kelompok 4 70, dan kelompok 5 75. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagus. Nanti setiap nilai kelompok akan Bapak akumulasi ya. Setiap kelompok sudah melakukan presentasi, kamu juga sudah memberikan komentar ya. Bapak juga tadi sudah menyimpulkan setiap kelompok yang maju ya. Menurut Bapak diskusi kita kali ini berjalan dengan baik. Kalian semangat dalam berdiskusi, membuat kanva, membaca cerpen, kemudian mengisi LKPD berbentuk daring tadi lewat Google Form ya tadi ya. Kemudian kalian juga sudah menilai kelompok lain. Ya, tadi penilaiannya luar biasa, nanti akan Bapak akumulasi ya, seperti itu. Jadi diskusi kita berjalan dengan lancar, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Bapak berikan kesempatan kalian untuk menilai teman kamu,
menilai teman dalam satu kelompok, teman kanan kamu ya. Sudah ada di meja kalian, silakan. Diisi, silakan. Yo, diisi, silakan. Bapak beri waktu 2 menit, cukup ya? 2 menit, silakan. Kamu isi, silakan. Teman kanan kalian. Yo, sudah ya. Oke, sekarang bisa dikumpulkan, silakan. Baik, kalian sudah mengikuti pembelajaran yang Bapak ajarkan dari awal sampai tadi ada nonton film ya. Kemudian kegiatan ini berdiskusi, memberikan penilaian dan seterusnya. Oke, siapa sekarang yang mau memberikan kesimpulan atau menyimpulkan pembelajaran kali ini dan memberikan komentar dalam pembelajaran kali ini? Siapa? Silakan. Oke, mau Lydia, silakan. Maju. Baik, kali ini saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar cara menyimpulkan unsur pembangun cerpen. Pertama dengan membaca, mendengar, ataupun melihat, kita akan mendeteksi dan menemukan bukti kalimatnya. Hari ini kita juga selain biasanya kita menulis, kita diajarkan menggunakan Canva. Dan itu adalah aplikasi yang sangat menarik. Desain-desainnya yang bagus, dan banyak fitur-fitur menarik di dalamnya. Hari ini juga sangat menarik karena kita ditampilkan satu film cerita pendek tadi yang sangat memiliki makna dan arti tersendiri. Amatnya itu sangat banyak walaupun filmnya sangat sedikit. Banyak haru, kisah yang bahagia juga di sana. Jadi menurut saya pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan memiliki banyak motivasi dan juga pembelajaran yang dapat diambil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tepuk tangan untuk Olivia. Bagus sekali ya. Jadi mari kita simpulkan pembelajaran ini bersama-sama ya. Jadi kita hari ini belajar tentang menyimpulkan unsur pembangun karya sastra. Bagaimana cara menyimpulkannya? Kita harus mendeteksi unsurnya, kemudian kita harus buktikan buktinya, bukti kalimatnya, seperti itu. Kita juga tadi sudah menonton tadi film dan seterusnya, kita pakai Canva dan seterusnya ya. Saya nilai pembelajaran kita kali ini sudah luar biasa, sudah sangat bagus ya. Kalian mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir sangat semangat, sangat ceria. Dilihat dari kalian tadi presentasi, membuat Canva, menonton film ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian Bapak memiliki tugas, ada tugas untuk kalian ya. Di meja kalian sudah ada cerita pendek berjudul Mang Ujang. Ya, sudah saya kopikan satu-satu dari setiap kelompok. Silahkan nanti dibawa pulang ya. Kemudian setelah itu silahkan simpulkan unsur pembangun karya sastra dari atau unsur pembangun cerpennya dari cerpen Mang Ujang tersebut. Oke? Minggu depan dikumpulkan. Oke ya, siap ya, paham ya? Oke. Bagus, seperti itu. Dari penjelasan Bapak dari awal, ada yang mau bertanya kembali? Cukup ya? Cukup? Kalau cukup, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan bacaan doa. Silahkan Mas Fatih. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Fatih sudah memimpin doa. Baik anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Semoga ilmu yang kita peroleh, kita diskusikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kemudian apabila Bapak memiliki kesalahan, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Bapak tutup pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.